Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Farm ya, teman-teman. Channel yang membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, untuk tema kali ini, teman-teman, tema kali ini adalah masih atau nyolok ya. Nyolok ulet Hongkong di gantangan saat sesi mau naik. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro dulu. Cekidot. Oke, teman-teman. Ketika kita di lomba itu mesti bervariasi sekali ya, di setiap pemain, setiap joki ya, setiap penggantang itu memiliki trik dan caranya sendiri-sendiri. Akan tetapi semua itu sebenarnya ada teori dan ada, literatur yang perlu kita baca, yang perlu kita pahami juga. Namun dari semua itu yang paling penting adalah kita mengenal dari karakter burung kita sendiri. Saya sering berulang kali ya untuk menginfokan ke teman-teman ya, sebelum kita melombakan burung murai batu dan memiliki burung murai batu dan beli burung murai batu itu kita harus tahu orientasi kita kemana. Kalau hanya untuk ocehan ke rumah atau hanya untuk ya hiasan aja yang penting ada burung, atau untuk ke lomba-lomba, ke kontes-kontes. Nah ini teman-teman juga harus memastikan kalau orientasinya ke kontes-kontes lomba-lomba, maka teman-teman juga harus menentukan gen yang bagus ya, untuk di dunia lomba murai batu sekarang persaingan juga semakin oke ya, semakin ke sini semakin oke. Jadi untuk teman-teman juga harus berani menentukan untuk gen-gen yang memang sangat-sangat berkualitas jika teman-teman ingin, merosot atau naik ke atas ya, ke podium satu 2. Nah itu teman-teman juga harus memiliki, dasar ya, memiliki pondasi yang kuat. Jadi untuk teman-teman yang masih sembarangan memilih burung murai batu dan asal-asalan, ya saya sarankan rawat aja burungnya tapi jangan pernah berharap untuk yang menjadi yang terbaik saat dilombakan, gitu ya teman-teman. Kita pokoknya mulai pertama kali adalah pondasi ya gen, trah ya. Maka kalau orang-orang besar tidak heran dia berani mengeluarkan, kocek dalam-dalam atau mahal untuk membeli terahnya si anu, karena memang jam terbangnya memang tidak diragukan lagi. Kalau soal terah, soal mental soalnya ya. Kalau untuk mental, ya itu tidak memang bawaan dari lahir. Kalau untuk mental, mentalnya ada ya, meskipun bisa dipoles sedikit-sedikit ya itu hanya mempertajam saja ya. Tapi kalau untuk pondasi dasar mental ya segitu. Itu ya teman-teman. Oke kita lanjut saja mengenai nyolok ulet Hongkong. Nah ini siapa yang masih sering nyolok ulet Hongkong mendekati murai batu digantangkan atau dilombakan bahkan, dekat banget malah kurang satu sesi, 2 sesi, 3 sesi itu terkadang malah dicolok. Nah sebelum kita melakukan nyolok ulet Hongkong ke murai batu kita teman-teman, kita tuh harus tahu takaran murai batu kita itu seperti apa, terus kemarin settingannya seperti apa. Hari ini saat kita lomba nih, taruhlah hari ini hari lomba kita. Ini cuacanya seperti apa? Nah, itu kita juga harus paham betul ya. Jangan sampai sekarang cuacanya panas, teman-teman colok pakai ulet Hongkong. Wah, ya. Nanti lain cerita. Padahal kemarin settingannya sudah tinggi ya. Hari kemarin kita sudah naikkan tinggi. Hari ini sudah normal ya, seperti settingan harian, udah masuk ke mode harian. Atau bahkan pagi-pagi sebelum berangkat ada yang ngasih lagi. Nah ini kadang menjadi masalah malah. Keinginan kita bagus ya agar murid tampil ngotot ya, mau kerja maksimal. Ya, tapi untuk kenyataannya ketika kita menyetut ulet Hongkong mendekati lomba itu tidak seindah harapan teman-teman. Pasti banyak banget yang masalah ya. Saya bisa memastikan yang masalah pasti banyak banget. Kalaupun ada yang berhasil itu pasti kemungkinannya kecil banget dan itu ada impact dari kerah satu, perawatan harian, dan settingan hari kemarin ya kalau memang ada setutan. Tapi kalau memang udah setutannya tinggi, terahnya nggak jelas, wow, udah ya, nggak usah berharap lebih, heeh. Dan ada beberapa, yang masalah yang akan timbul. Di konten kali ini teman-teman ya, konten-konten saya ini banyak banget mengulas tentang sisi negatifnya ya, bukan sisi positif, "Nah ini untuk ini dapat ini," enggak.
Ya, kalau di konten-konten lain ya, untuk senior-senior semuanya itu biasanya ini jadi ini ya. Dia, yang dibahas itu sisi positif, yakni tentang apa sih yang didapat, terus, manis-manisnya lah, manis-manisnya. Kalau saya pahit-pahitnya aja, udah pahit-pahitnya ya. Nanti kalau teman-teman, butuh ya silahkan ya, seperti jamu ya, ini pahit tapi bagus lah kalau kita memang benar-benar sampai mengenal karakter burung murai batu kita. Oke lanjut lagi ya, sampai belak-belok ke mana-mana kan. Nah, untuk kita ketika kita setting teman-teman, kita setting tinggi taruhlah nih di hari Sabtu kita setting tinggi, lantas kita ingin lomba di hari Minggu. Taruhlah hari ini kita perlombaan, hari ini lomba dan cuacanya panas ya. Hari ini hari Minggu lomba kita cuaca panas. Untuk harian kita settingan sudah tinggi ya, harian settingan sudah lumayan tinggi, terus udah dinaikkan di hari Sabtu dan hari Minggunya udah diturunkan lagi seperti hari-hari biasanya. Lantas ada ide dari kita nih, "Wah, minggu kemarin mureku kurang ngotot." Nah, gitu kan. Itu padahal udah dicolok ulet hongkong taruhlah 2 atau berapa. Hari ini kayaknya harus dicolok lebih banyak lagi nih biar lebih ngotot. Nah ini kan harapan kita kan seperti itu. Nah ini perumpamaan saja teman-teman ya. Akhirnya dicoloklah sama tuh orang tuh, yang kemarin minggu kemarin cuma 2 kan 2 kecil banget kan, dikasihlah 5 ya. Ketika dikasih 5 mendekatin apa itu, mendekatin waktunya ya, kurang 2 sesi, langsung dicolok 5 tambahin. Ketika giliran digantang ya, burungnya udah problem ya, mulai gesek-gesek ini paruh ke tangkringan. Nah itu pasti. Kenapa seperti itu ya, karena tadi ada setutan ulet hongkong yang mendekatin sesi lomba atau sesi jam gantangnya. Nah, ini tidak diperkenankan. Itu kalau versi saya ya, dari sisi negatifnya itu kalau nyolok ulet hongkong itu seperti itu, dampak-dampaknya ya kan. Itu masih mending. Terkadang ada yang terlalu emosi sampai kenampar ya, nampar jeruji. Nah, itu kan lebih parah lagi ya. Belum nanti burungnya malah wah, hanya pasang badan saja. Wah, itu udah nggak asing lah bila habis, sebelumnya kok pernah dicolok ulet hongkong sebelum sesi lomba terus hanya pasang badan, nampar ya kan, gesek paruh, wah itu udah ini ya, udah nggak heran. Kadang juga ada yang matung, diem aja dan meletik itu udah menjadi hal kewajaran. Namun di setiap murai batu itu berbeda-beda. Jadi ada murai batu si A, jika dikuasai ulet hongkong ya, dicolok ulet hongkong mendekati sesinya, gesek paruh, tapi dia masih mau bunyi. Ada, tapi ada yang sama sekali nggak mau bunyi, hanya pasang-pasang badan saja. Ya ini karena ini teman-teman ya, akumulasi dari perawatan harian ya, serta settingan saat menaikkan ke level lomba sebelum hari H, terus setutan tadi, itu ada akumulasi yang membuat murai batu itu berbeda-beda. Dan kan karakter murai batunya juga berbeda. Maka sebelum teman-teman memberikan ulet hongkong setutan di lapangan sebelum sesinya, coba dilihat cuacanya dulu. Terus settingan kemarin gimana? Karakter murai batu teman-teman seperti apa? Perlu diingat teman-teman ya, perlu diingat. Yang tahu settingan burung murai batu, karakter burung murai batu ya perawatnya ya, teman-teman sendiri. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tanyakan ke orang lain ya, tanyakan ke orang lain permasalahannya seperti itu. Sebenarnya orang lain tidak bisa menjawab secara langsung, harus segini itu harusnya nggak bisa, ya, harusnya nggak bisa. Setiap dokter, set eee, setiap kayak dokter sajalah, kayak dokter persis ya, ada pasien datang, penyakitnya sama, tapi resep obatnya belum tentu sama. Nah, begitulah kiranya ya teman-teman ya. Kiranya seperti itu, seperti dosisnya juga nanti pasti berbeda, dan resep-resepnya juga berbeda karena orangnya berbeda meskipun penyakitnya sama ya. Kemudian sama dokternya juga dianalisa ya. Ini orang ini sakitnya A, punya riwayat enggak, keturunan apa. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Di murai batu yang paham, yang mengenal karakternya ya perawatnya. Jadi sebelum teman-teman menyetop ulet hongkong tadi yang banyak banget sisi negatifnya, teman-teman coba pikirkan ulang.
Oke, cukup sampai di sini tentang bahayanya nyolok ulet hongkong di lapangan. Salam lestari, salam prestasi.